ada jalur hijau di jalan-jalan. Dan saya melihat di jalan-jalan raya itu kok nggak ada plastik-plastik dan nggak ada sampah, tapi ada tempat-tempat sampah, ada tempat pembuangan sampah. Lalu saya pergi ke pertemuan di mana ada 5 gereja bersatu menunggu saya untuk melayani. 5 gereja. Dan 5 hamba Tuhannya ada di sana. Ternyata mereka 5 itu punya kesatuan yang luar biasa. Mereka rekat satu dengan yang lain. Dan mereka katakan, kami sudah berdoa untuk kota ini dan kami sudah melakukan kesejahteraan bagi kota ini. Yeremia 29 ayat 7. Kami bekerja sama dengan wali kota membersihkan lingkungan. Kata saya, pantesan berubah. Bapak Ibu sekalian, 5 pendeta, hanya 5 pendeta. Sebetulnya berapa orang diperlukan untuk mengubah sesuatu? Ketika Tuhan berkata, apabila kamu memiliki iman hanya sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa membuat pohon ara terbantun itu uproot, tercabut dan tertanam di dalam laut. Untuk mencabut pohon ara nggak mudah Bapak Ibu sekalian, karena akarnya, pohon mungkin cuma 20 cm, akarnya bisa 2 meter dan cabangnya kemana-mana. Kita punya iman dan firman Tuhan kata iman kita mengalahkan dunia. Jadi satu perkara Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan, kita ini bisa melakukan perkara yang besar. Bahkan Tuhan mengirimkan rohnya yang kudus. Yesus sudah tidak ada di bumi ini, tetapi roh Yesus selalu menyertai. Makanya dalam firman Tuhan ini dikatakan, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya. Maka Yesus sendiri dengan perantaran kita akan menyampaikan berita baik. Berita yang kudus, yang tak terbinasakan, berita keselamatan daripada Tuhan. Dalam hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya banyak ditelepon oleh anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Mereka kadang tengah malam telepon saya dan minta didoakan. Mereka sedang ada sakit dan banyak juga yang nggak sakit semuanya tapi merasa sakit. Tapi juga ada yang benar-benar mereka sedang sakit dan sedang di ICU, bahkan mereka sekarang sedang menderita sakit COVID, ya, kena virus COVID, bukan sakit COVID, kena virus COVID, dan maka memicu penyakit-penyakit lain di dalam tubuhnya, yaitu, dan dia sedang ada di dalam kondisi yang di ICU. Ketika saya berdoa, dia telepon saya dan langsung saya terima, dan kadang saya pakai video call juga. Asalnya lemas, dan dia berkata, aduh, pada nih loh, suaranya udah, kata saya, kenapa, tenang. Kita punya kuasa. Di dalam ketenangan ada kekuatan. Saya katakan, virus itu dari setan. Kita usir virus itu keluar dari tubuh. Dan engkau punya kekuatan dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidupmu untuk engkau bisa berdoa. Kata saya, penuh dengan Roh Kudus sekarang. Penuh dengan Roh Kudus. Dan mulai engkau katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh. Dan aku usir segala roh-roh maut. Aku usir segala sakit penyakit. Aku usir kuasa kegelapan. Aku usir segala roh intimidasi. Di dalam nama Yesus, keluar sekarang. Dan kata saya, katakan terus. Dan katakan, aku sudah sembuh melalui darah Yesus sekarang. Aku sudah sembuh melalui darah Yesus. 2 hari yang lalu saya mendoakan juga seseorang yang sedang ini. Sekarang katanya oksigennya, saturasinya sudah menurun. Dan dia mulai sesak nafas dan sebagainya. Kata saya, mulai pikiran tenang. Dan tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dan apa yang terjadi hari ini, bebas dari ICU. Berapa puluh orang yang saya doakan dan mereka sembuh. Itu karena apa? Iman. Dan bukankah iman di dalam kita mengalahkan dunia?
Bukan sekedar didoakan, tapi kita nih setiap orang punya iman. Dan kita mau melakukan perkara yang besar. Bahkan saya mendoakan setiap orang yang sakit. Kalau engkau sembuh, kau harus berjanji engkau menyembuhkan banyak orang. Kita akan berdoa untuk banyak orang-orang sakit dan orang itu sembuh. Di dalam nama Yesus sembuh. Bukankah Yesus berkata di dalam firman Tuhan, di dalam kisah Rasul dikatakan, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima Roh Kudus, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, percaya dan percaya, hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Kuasa tanpa batas ada di dalam kita. Bagaimana waktu itu Petrus disuruh oleh Tuhan di dalam kisah Rasul 10, mulai dari ayat 1 ya, dan seterusnya sampai ayat 20 sampai 36, bagaimana Petrus waktu itu dia merasa dia adalah seorang rasul, dia melihat mujizat dinyatakan, dia melihat bagaimana perkara-perkara Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki dengan 5 roti 2 ikan, dia menyembuhkan orang yang kusta, membangkitkan orang mati. Petrus saksinya. Dan Petrus juga tahu bagaimana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Sampai pada saatnya di dalam kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 36. Petrus bermimpi bahwa ada makanan yang najis. Disuruh dia makan. Lalu dia berkata, Tuhan itu najis, aku nggak boleh makan itu. Dan Tuhan katakan, apa yang aku katakan halal, jangan engkau sebut najis. Di seberang sana, di Kaisarea, ada seorang perwira bernama Cornelius. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia percaya Tuhan. Dia membantu banyak orang-orang Yahudi. Dia orang yang saleh dikatakan, yang cinta Tuhan mati-matian. Dan dia ingin mengundang Petrus. Maka Tuhan berkata, undanglah Petrus datang ke rumahmu. Apa yang terjadi? Petrus bingung waktu itu. Wah, kok aku harus melakukan hal ini? Karena dia katakan, aku ini seorang Yahudi, aku mengerti bahwa ini privilege to receive Jesus as the Savior. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini privilege, hak privilege untuk orang Yahudi. Tetapi waktu itu ada orang yang menjemput, yaitu hamba-hamba daripada Cornelius, datang menjemput Petrus. Akhirnya dengan peneguhan daripada Tuhan, dia datang ke rumah Cornelius, seorang jental, bukan orang Yahudi. Maka ketika Petrus ada di rumah Cornelius, maka Cornelius menyembah Petrus, dan Petrus katakan, jangan menyembah aku orang biasa. Karena Cornelius melihat, he is a man of God. Dia orang yang percaya Tuhan. Dia seorang nabi Allah yang luar biasa. Dia seorang yang benar-benar melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Dia adalah saksi daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Tetapi di situ Petrus merendahkan dirinya. I'm just a man. Aku hanyalah orang biasa. Dan Petrus mengalami suatu hal yang gak biasa-biasa, karena Petrus tahu ketika dia mengatakan bahwa di dalam kisah Rasul 2 ayat 38, bahwa Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tetapi di dalam kisah Rasul 10 apa yang terjadi? Cornelius dan orang-orang yang dia undang dipenuhi oleh Roh Kudus, terus dibaptis. Disitulah Petrus ngelihat suatu paradigma yang baru. Setiap orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ini manifestasi pekerjaan Roh Kudus dari Pentakosta ini. Apa?
bangsa-bangsa lain diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tugas kita, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saya tahu apapun yang kita lakukan melalui bank sampah, melalui pergerakan-pergerakan yang ada baik di My Home Indonesia, memberkati masyarakat, mengadopsi desa, membuat desa wisata, irigasi, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan pemerintah kota, daerah dan lain sebagainya. Itu bukan karena kita pengen aksi, tetapi kita melakukan satu tugas panggilan berbuat baik kepada semua orang. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak tahan untuk tidak memberitakan Injil. Dia tidak akan berhenti untuk berbuat baik kepada orang. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau dia menolong orang yang sengsara, maka dia akan dibangunkan dari sakitnya, dari ranjangnya ketika dalam keadaan sakit. Maka ketika kita menolong orang yang susah, maka Tuhan berhutang kepada dia. Karena dikatakan, orang yang menolong orang yang sengsara, dia memiutangi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, this is about the time. Ini waktunya. Paskah ini adalah hari kebangkitan bagi kita. Ada suatu kebangkitan di dalam roh kita. Kita percaya bahwa kuasa Yesus ada di dalam kita. Barang siapa yang di antara engkau yang ada yang sakit, lemah apapun, terima kuasa kebangkitan pada hari ini. Bahwa engkau akan disembuhkan oleh darah Yesus. Karena dia sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia sudah curahkan Roh Kudusnya atas kita semua. Maka kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita akan memenangkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja atas hidup kita. Dan kita tahu day by day, meskipun dalam situasi pandemi COVID yang belum terselesaikan, percaya bahwa Sang Immanuel, Allah menyertai kita senantiasa sampai ke akhir zaman. Tidak perlu takut, alam maut sudah dikalahkan. Tidak perlu takut, Tuhan akan mencukupi kita semua dengan segala kebutuhan. Mungkin ada shifting pada saat ini. Shifting itu apa? Peralihan. Mungkin Anda hilang pekerjaan Anda. Don't worry. Engkau minta hikmat daripada Tuhan. Mungkin engkau harus lakukan sesuatu. Kalau engkau dulu bekerja, sekarang engkau bisa mempekerjakan banyak orang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah kekurangan resources. Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat sedikit pun. Dan dia sanggup untuk mencurahkan kuasanya atas setiap kita semua. Mari kita semua berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa Sorgawi, yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Paskah ini. Paskah ini Paskah yang spesial. Kami tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Dunia mengalami kegelapan. Tetapi terang Tuhan itu terbit atas kami. Sehingga kami boleh menjadi garam, menjadi terang. Bangkitkan roh kami. Jadikan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kuasa Roh Kudus akan memenuhi kami. Sang penolong, yaitu Parakletos, akan memberi kami kekuatan. Kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Saat ini juga aku katakan, aku sudah sembuh, aku sehat, aku kuat, dan aku menang dalam segala perkara. Dan barang siapa yang lemah, Tuhan bangkitkan kembali, kuatkan, hiburkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tidak akan takut terhadap permasalahan apapun. Bahkan ya Tuhan, segala sesuatu akan menjadi gelap, tapi kami tahu terang Tuhan akan tetap terang. Terang Tuhan akan tetap terbit. Dan terang Tuhan ada pada kami semua. Berkati umatmu dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat Paskah semuanya.
Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus oleh kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Jadi hari Rabu ini ada Sharon dan hari Kamis, Sharon 1 dan Sharon 2. Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam Sharon ini untuk bisa bergabung bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari saya mengajak kita untuk berdiri. Kita nyanyikan bersama kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang ajaib, yang sudah mati buat kami, dan Engkau sudah bangkit memberikan hari esok buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh diberkati Tuhan, khususnya hari ini kami boleh memperingati akan hari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh Tuhan kami percaya, kami tidak sendirian menjalani kehidupan kami. Ada Tuhan yang hidup, yang berjanji menyertai kami bahkan sampai kepada akhir zaman. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami berdoa diantaranya untuk saudari Denianti, untuk Ibu Peter, dan mungkin untuk jemaatmu lainnya yang sedang berada dalam keadaan sakit, untuk Ibu Sinaga. Biar kiranya Tuhan melawat mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan yang sempurna terjadi atas mereka. Biar mereka boleh melihat mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, umat Tuhan akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Biar kiranya Tuhan memimpin menyertai di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, dengan pertolongan, dengan perlindungan daripada Tuhan. Umat Tuhan yang akan mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tuhan yang menyatakan perjanjian-Mu, tingkap-tingkap langit dibukakan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan apapun yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Biar Tuhan yang akan membalasnya dengan berkat-Mu yang dari sorga. Kami berdoa untuk ibadah Paskah sekolah minggu nanti, biar kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Siap anak-anak sekalipun mereka harus beribadah dari rumah, mereka boleh menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah janji Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah, Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti untuk turunnya Bapak Ibu bisa antri mulai dari yang paling belakang. Terima kasih.